ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kemudian yang kedua, wal asru. Iya. Dan waktu asar. Kata wal asru awal waqtiha ziyadatu ala dhilli al-mithl. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhilli al-mithlaini. Wa fil jawazi ila ghurubis syams. Penulis di sini membagi waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu ada waktu pilihan dan ada waktu boleh. Jadi waktu pilihan itu akhirnya sampai bayangan sesuatu dua kali panjang. Dua kali panjang sesuatu itu. Itu waktu pilihannya. Kalau waktu bolehnya sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Baik. Jadi dikatakan sholat asar awal waktunya ketika suatu melebihi bayangan setinggi benda itu. Iya. Tadi sudah disebut ya awal waktu ya. Ya kalau misalnya awal tergelincir itu sejengkal, berarti akhir waktu duhur sejengkal ditambah setinggi bayangan itu. Kalau sudah lewat, itu awal waktu asar namanya. Awal waktu asar. Baik, akhirnya sampai mana? Dan ini itu akhir waktu duhur, awal waktu asar. Awal waktu asar itu berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin As yang telah kita sebutkan. Iya. Dikatakan wa kana dhillur rajuli katulihi. Dan panjang seseorang itu, bayangan seseorang itu sama dengan panjangnya. Malam yahduril asar, sepanjang belum hadir waktu asar. Itu di hadits Abdullah bin Amr bin As. Iya. Ya kalau di hadits tentang Jibril mengimami manusia, itu kaidahnya begini kalau di hadits Jibril. Jibril itu mengimami dua hari. Di hari yang pertama Jibril mengimami di awal waktu semuanya. Dan di hari yang kedua Jibril mengimami di akhir waktu. Kemudian setelah itu Jibril berkata antara dua ini, maksudnya antara dua hari ini, itulah waktu sholat. Itulah waktu sholat. Al-waktu ma baina hadainil waqtaini. Itu bahasanya. Waktu itu adalah antara dua waktu ini. Nah, di hari yang kedua itu ketika Jibril mengimami di sholat duhur, itu wa kana dhilluhu mithlahu. Bayangannya itu sama dengan tinggi dia. Sama dengan tinggi dia. Nah, itu akhirnya. Dan itu awal waktu asar. Karena di waktu asar di hari pertama dikatakan wa shalla biyal asra hina kana dhilluhu mithlahu. Dan Jibril mengimami saya asar ketika bayangan dia sama dengan tingginya. Sama dengan tingginya. Baik. Itu waktu ikhtiar namanya. Waktu ikhtiar. Bil ikhtiyari. Di waktu pilihan. Wa fil jawazi ila ghurubis syamsi. Sedangkan waktu bolehnya adalah hingga matahari terbenam. Hingga matahari terbenam. Baik. Di sini terkait dengan akhir waktu asar. Kalau awal waktu asar itu sama ya antara hadits Abdullah bin Amr dan hadits Jibril menjadi imam, hadits Ibnu Abbas. Tapi yang menjadi masalah itu di akhir waktu asar. Kalau di hadits Abdullah bin Amr ukurannya bukan panjang bayangan ukurannya. Tapi ukurannya itu dikatakan wa waqtul asri malam tasfarra syams.
waktu asar itu sepanjang matahari belum menguning. Itu hadits siapa? Abdullah bin Amr bin As. Tapi di hadits Jibril menjadi imam, itulah yang disebut oleh penulis di sini. Karena memang penulis ya kayaknya bersandar ya di hadits Ibnu Abbas. Dan ini pembahasan sebenarnya pembahasan di masalah usul fikih juga terkait dengan riwayat. Akar inti pembahasannya di situ di dalam mentarjih. Sekarang yang mana yang didahulukan? Hadits Abdullah bin Amr atau hadits Ibnu Abbas? Iya. Itu akar masalahnya. Sebab ini ada dua riwayat yang kadang harus didahulukan salah satu dari keduanya. Dan pendapat yang lebih benarnya bahwa hadits Abdullah bin Amr bin As itu lebih didahulukan. Kenapa? Karena itu dari sabda Nabi langsung, Nabi yang berucap. Beda dengan hadits Ibnu Abbas, itu perbuatan Nabi SAW diimami oleh Jibril, itu perbuatan. Dan kaidahnya apa yang berasal dari nas ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Itu satu. Kemudian yang kedua, hadits Abdullah bin Amr bin As itu diucapkan oleh Nabi di Medina. Dan kejadian Jibril mengimami Nabi dan para sahabat itu di Mekah. Itu di Mekah. Baik. Kemudian yang ketiga dari sudut riwayat, hadits Abdullah bin Amr bin As itu lebih kuat riwayatnya. Dia berada di dalam as-sahih. Beda dengan hadits Jibril menjadi imam. Itu di luar riwayat as-sahih. Dan ada berbagai sudut ya perbandingan panjang diuraikan. Disebutkan oleh banyak ulama di pembahasan. Baik. Jadi kalau pendapat yang lain, akhir waktu asar itu sepanjang matahari belum apa? Belum menguning. Sepanjang matahari belum menguning. Tapi di sini ada bahasa dari penulis waktul jawaz. Iya. Waktu dibolehkannya. Waktu dibolehkannya. Jadi kata beliau fil jawazi ila ghurubi syams. Dan boleh sholat itu sampai apa namanya? Matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Baik. Ini terkait dengan masalah pembolehan hingga matahari terbenam. Yaitu datang di sebagian riwayat di Sahih Muslim waktu salatil asr malam tasfarr syams wa yasqut qarnuhal awal. Iya. Waktu sholat asar itu sepanjang matahari belum menguning dan gugur tanduknya yang pertama. Maksudnya sepanjang belum terbenam begitu. Makanya beliau bahasakan itu boleh di waktu ininya sampai kemana? Ke matahari terbenam. Sampai ke matahari terbenam. Baik. Dan di dalam hadits itu dikatakan man adraka raka'atan minal asri qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-asr. Siapa yang mendapati satu rakaat dari asar sebelum matahari terbenam, maka dia dapati salat asar. Dia dapati salat asar. Baik. Ini hadits-hadits perlu dikompromikan ya tentang mananya. Sebab bahasa penulis juga di sini wafil jawaz di dalam bolehnya. Iya. Boleh maksudnya itu masih dibolehkan, tidak makruh. Ya, tidak makruh. Itu zahirnya ya. Walaupun di rincian sebagian yang mensyarah dan menjelaskan madhab
Asy-Syafi'iyah, mereka terangkan ada bentuk karaha, itu kalau diakhirkan dari matahari menguning sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Jelas ya? Baik. Jadi intinya itu begini. Sholat asar itu Nabi tentukan waktunya. Berarti ada waktu pilihan. Tapi ada waktu-waktu, walaupun sudah keluar dari waktu pilihan, Nabi tetap menganggap sholat itu syah di situ. Berarti ini namanya waktu disebut keadaan khusus misalnya. Disebut sebagai keadaan khusus. Nah, itulah yang disebut sebagai waktu darurat namanya. Waktu darurat. Kalau ada orang punya udzur. Orang punya udzur. Misalnya, sholat duhur tadi. Kita sudah hitung awal waktunya kapan tadi sholat duhur? Matahari tergelincir, akhirnya bayangan sesuatu itu sama dengan tingginya, ditambah dengan bayangan yang muncul di awal matahari tergelincir. Baik. Sekarang perempuan bersih dari haid. Dia bersihnya setelah sholat asar. Pertanyaannya, contoh lain ya, seorang kafir masuk Islam. Dia masuk Islam setelah sholat asar. Contoh lain, orang tidak waras, dia baru sadar setelah sholat asar. Contoh lain, ada anak kecil, dia tidur siang, setelah bangun di waktu asar sudah basah, baru balik dia. Pertanyaannya di sini, mereka semua ini sholatnya sholat duhur dan asar atau sholat asar saja? Kalau antum bilang sholat duhur sudah keluar waktu. Jelas ya? Sudah keluar waktu. Andai kata 4 orang yang saya sebut tadi itu semuanya di kondisi setelah matahari menguning baru mereka masuk Islam, sadar atau baru balik. Perempuan haid dan nifas baru suci dan masih bisa untuk melakukan sholat duhur dan asar, maka kewajiban mereka semua melakukan sholat duhur dan asar. Karena duhur dan asar itu bisa dijamak. Bisa dijamak. Jelas ya? Karena itu waktu darurat untuk maghrib dan asar itu hingga matahari terbenam. Afwan, waktu darurat untuk duhur dan asar sampai matahari terbenam. Waktu darurat untuk maghrib dan isya itu sampai terbitnya fajar subuh. Kalau sholat subuh itu cuman sampai matahari terbit saja. Antara matahari terbit sampai ke duhur itu tidak ada waktu sholat di situ. Tidak ada waktu sholat. Jelas ya? Dan waktu sholat itu bersambung. Waktu sholat itu bersambung. Dari duhur sampai ke subuh bersambung. Dari subuh ke duhurnya itu baru terputus di situ. Setelah matahari terbit sampai matahari tergelincir. Jelas ya? Baik. Nah, maka dari sini bisa dipahami ya. Ya kalau kita rajihkan tadi waktu duhur mulainya ketika bayangan sesuatu itu sama dengan tingginya ditambah apa tadi? Bayangan yang muncul di ketika zawal itu awal waktu asar. Akhirnya tadi apa? Kalau pendapat penulis, ketika bayangan sesuatu 2 kali lipat tingginya. Itu pendapat penulis ya. Tapi kalau pendapat yang lebih kuat di hadits Abdullah bin Amr, sepanjang matahari belum apa? Belum menguning. Baik, waktu daruratnya kalau ada udzur, iya, itu adalah sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Ya kalau misalnya ada yang sholat asar setelah matahari menguning, sholat asarnya syah, tapi dia sudah berdosa. Karena mengeluarkan sholat asar itu bukan pada waktu pilihan yang harusnya dia lakukan di situ.